Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jemaat Tuhan tetap dalam sukacita ilahi, amin. Saudara coba tanya sebelahnya, 2022 tambah takut atau tambah semangat? Coba tanya sebelahnya. Yes, saudara. Kita anak Tuhan harusnya tambah semangat, amin. Karena apa? Ya kita sudah di awal tahun ini pasti banyak orang bertanya-tanya, Pak, apa pesan Tuhan buat 2022? Mungkin dari akhir tahun yang lalu banyak orang bertanya-tanya, apa sih yang akan terjadi? Apa? Kita harus siap, Pak. Ya, saya percaya semua orang pasti ingin tahu apa yang akan terjadi. Ya, dan banyak orang cari tahu kemana-mana. Yang paling ngawur ya kalau ke paranormal, saudara ya. Ke peramal-peramal, saudara ya. Anak Tuhan tidak melakukan itu. Tapi banyak juga hamba Tuhan dengan urapan kenabian menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Di YouTube kita bisa melihat banyak informasi seperti itu. Tapi hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita mau mendapatkan arahan dari Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan kita punya janji, punya kepastian dalam segala rencananya. Tuhan tidak pernah ragu-ragu dan Tuhan tidak berubah-berubah. Tuhan sangat jelas dan dia berdaulat atas segala yang terjadi di zaman ke zaman, saudara. Dan khususnya dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kita belajar sebetulnya tanda-tanda di akhir zaman ini. Karena kita percaya kita ada di akhir zaman. Semakin jelas tanda-tanda itu semakin nyata. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apa sih yang akan terjadi? Saya jawab, sudah tertulis jelas. Dan apa yang akan terjadi, ini semua akan terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu belajar akhir zaman, salah satu yang paling mudah ngambil dari kitab Matius pasal 24. Ayat yang ke-3 sampai 31 Bapak Ibu baca. Ya, kalau di kitab Wahyu memang lebih rumit karena banyak simbol-simbol. Tapi di kitab Matius itu paralelnya lebih gamblang dibuka oleh Matius. Nah, saudara bisa lihat, ini semua saya pernah sampaikan di khotbah tahun 2020 ya, lewat satu topik yang disebut Aku Datang Segera. Jadi Bapak Ibu buka YouTube-nya kita, Abalaf KTC JGC, Bapak Ibu lihat, cari topik ini, Bapak Ibu akan bisa belajar lebih detail. Tapi hari ini saya review singkat saja. Ada 7 meterai yang pasti Tuhan jelaskan di dalam akhir zaman ini ya. 7 meterai itu merupakan kalau dari sisi dunia kabar buruk. Ya, apa aja itu? Ya, yang pertama di Matius ini menjelaskan secara gamblang, di kitab Wahyu simbol seperti kuda putih. Tapi di Matius kita lebih jelas itu penyesatan. Apakah penyesatan sudah terjadi, Bapak Ibu? Sudah, sangat sudah terjadi. Dari aliran-aliran saksi Yehova, Mormon, macam-macam lah. Banyak aliran-aliran sesat dari kekristenan. Ya, kalau kita nggak bicara agama lain, tapi di dalam kekristenan banyak penyesatan. Dari yang ekstrim sampai yang setengah sesat, yang nggak terlalu ekstrim banyak. Jadi orang nggak tahu mana yang benar, mana yang sesat. Penyesatan sudah terjadi. Kemudian apa? Kuda merah itu perang. Saya mau tanya, perang sudah terjadi? Sudah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang-perang yang lebih kecil terjadi di mana-mana. Ya, selalu dunia akan bergejolak dengan perang. Kalau perang otomatis ya krisis di semua bidang. Ya, krisis ekonomi jelas. Ya, udah pasti. Lalu yang jelas di kuda hitam, yaitu apa? Ya jelas krisis ke ekonomi, kelaparan. Kalau Alkitab berkata kelaparan dalam konteks lebih luas, ya krisis ekonomi artinya. Ya, harga-harga akan naik. Kemudian pendapatan sulit karena bisnis sulit, ya. Jadi ada kelaparan, krisis ekonomi, Saudara. Dan banyak juga pesan-pesan Tuhan, krisis ekonomi ini terus berlanjut, Saudara. Makanya saya dan semua para penatua, para pemimpin berpesan, ya, jangan berhutang sama bank. Jangan. Ya, Saudara, kalau berhutang nanti sulit sekali, Saudara. Ya, oleh sebab itu kalau yang sudah utang, jangan nambah utang lagi. Rubah gaya hidupnya. Bertobat kalau kita
hidup memboroskan buat kepentingan diri sendiri, saudara. Kita harus benar-benar bijaksana di dalam mengelola keuangan karena krisis ekonomi bagi orang-orang yang belum menang di dalam keuangan memang akan lebih sulit. Oleh sebab itu, carilah penasehat untuk bisa menolong saudara melewati masalah keuangan saudara. Karena benar-benar ini akan jadi ujian. Ya, ingat, antikris itu apa sih kontennya? Mamon, saudara. Makanya kalau kita bicara kita ini pengikut Kristus, ya kita mesti menang soal mamon. Jadi sekali lagi jangan sampai terjebak di dalam masalah cinta uang. Ya, ini akan jadi lebih berat. Ya, dan kita tahu krisis ekonomi yang terjadi sekarang akibat pandemi. Ya, dan pandemi diwakilkan dari berikutnya kuda kuning hijau yang adalah kematian. Dan saya percaya memang COVID ini atau virus ini akan terus bermutasi ya beberapa tahun ke depan. Dan mungkin ada macam-macam ya pengembangan virusnya jadi aneh-aneh ya. Dan bisa aja lebih parah. Tapi kita percaya memang ini sudah ditulis di Alkitab. Jadi saudara jangan takut. Hidup saudara ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dalam jaminan Tuhan. Amin. Coba kasih tahu sebelahnya. Jangan takut. Jangan takut ya. Saudara semua hidupnya Tuhan sungguh-sungguh pelihara. Ya, sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Ini semua pasti harus terjadi. Karena sudah tertulis di Alkitab. Memang yang berikutnya yang belum adalah yang mulai di meterai kelima. Yaitu antikris. Ya. Lalu gelap gulita dan akhirnya 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Itu nanti. Nah paling kita akan tahu nanti antikris. Ini tampil seperti juru selamat palsu. Inginnya menyelamatkan manusia yang sudah dunia yang kacau balau. Chaos semuanya berantakan, kacau balau. Tiba-tiba seperti kayak ada penyelamat tapi ini palsu. Itulah antikris ya. Jadi dunia harus semakin kacau dan dia muncul. Nah saudara tahu nanti waktunya. Makanya jangan kita takut bila tambah kacau. Memang tanda zaman mesti digenapi. Tapi kita semua harus tahu nanti kabar baiknya saudara bagi kita. Ya, kalau orang dunia mungkin cuma terima kabar buruknya. Oleh sebab itu sekali lagi saudara bisa pelajari lebih jauh di dalam khotbah yang tahun 2020 yang pernah kami ajarkan. Nah sekarang kabar buruk yang paling penting bagi kita gereja Tuhan adalah peringatan Tuhan bagi kita semua yang ada di dalam Matius 24 ini di ayat yang ke-10 sampai ke-13. Mari Bapak Ibu yang di KTC maupun yang di rumah bisa membaca bersama-sama. 2, 3. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Amin. Jadi memang sudah diperingatkan oleh Tuhan, banyak orang akan murtad. Jadi kalau nggak kuat terhadap masalah hidupnya, lama-lama kecewa sama Tuhan. Kecewa sama gereja, ya kecewa sama orang-orang. Mungkin sama keluarganya sendiri. Akhirnya saling membenci, saling mengkhianati, betul nggak? Nyalahin orang lain. Ya, nyalahin Tuhan. Lama-lama ninggalin Tuhan. Nah itulah polanya yang akan terjadi bagi banyak orang yang gak siap, saudara. Jadi, dan ini sudah terjadi jelas. Ya kalau kita di pandemi 2 tahun ini gak ketemu fisik, kadang-kadang kita lihat, si itu kemana ya? Udah gak pernah kedengeran, gak pernah kelihatan. Di Zoom gak pernah nongol, ya kan? Mulai onset juga gak pernah datang, ya kan? Di telepon centang 1 ya WA-nya. Ya, kita di blok atau dia udah ganti nomor, nggak tahu lagi. Ya, kadang banyak orang nggak jelas hidupnya ya. Ya, tepok sebelahnya. Lihat sebelahnya, kalau kamu jelas kok ada di sini. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu jangan takut kalau Bapak Ibu rindu, datanglah ibadah onsite supaya kita bisa face to face ketemu. Wah, jelas nih ada orangnya, ya. Kita saling menguatkan. Jangan takut saudara, kita mau butuh benar-benar mengobarkan kasih kita. Karena kasih katanya akan menjadi dingin, tawar hati, penuh dengan kekecewaan.
dengan luka, kebencian dan macam-macam. Udah dingin. Ya, bahkan mungkin suami istri sudah dingin. Bahkan bercerai. Ya, banyak orang datang ya, kadang ada yang telepon juga ke penatua kami, konseling jemaat. Pak, aduh Pak, saya udah hampir gak tahan Pak. Gak tahan sama istri saya. Ya. Lalu saya dengerin. Lalu saya bilang, bolehkah ketemu istrimu? Wah, istri saya mah susah Pak. Gak ada yang bisa masuk sama istri saya. Oke, kita doa lah saya bilang. Pasti bisa lah, Tuhan buka jalan. Ya doa. Gak taunya istrinya masuk rumah sakit. Saya bilang, kayaknya ini waktunya kita ketemu istri ya. Tunggu Pak, pasti bisa nih. Ya, akhirnya istri keluar rumah sakit, kita ketemu. Dan saya percaya waktu dengar bersama istri. Masalahnya bukan di istrinya. Masalahnya di suaminya. Yang gak membapai istrinya. Ya, kita sempat untuk layani dan kita doakan dan pulihkan. Jangan engkau menyerah dengan kesusahan yang ada, kesulitan yang ada, khususnya pernikahan. Perkuat suami istri bersama Tuhan. Ya, karena iblis akan hantam semuanya dan hubungan yang paling penting adalah suami istri. Amin. Ya, sekali lagi ini waktunya kita tidak terjebak dengan ketawaran hati dan akhirnya murtad. Benar, saudara. Banyak orang juga semakin jauh dari Tuhan. Tapi saya rindu di jemaat Tuhan di tempat ini semakin mengasihi Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Semakin semangat sama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau sungguh-sungguh lebih mengasihi Engkau. Lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada saudara karena begitu banyak informasi di YouTube. Kita terjebak bertahun-tahun dengan satu pemahaman yang dilontarkan sama banyak tanda kutip hamba Tuhan tentang 666 yang dalam prakteknya salah. Saya sebut ini cocok logi, bukan teologi. Cocok logi 666 dengan perkembangan teknologi. Dari dulu waktu komputer mulai ada di dunia ini, sudah rame waktu itu di zaman itu. Komputer dibikin angka-angkanya, ujung-ujungnya dapat 666. Wah, komputer antikris. Jangan pakai komputer. Nah, sekarang semua orang pakai komputer kan? Emangnya kita antikris? Kita pakai komputer untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai komputer untuk menjangkau jiwa, untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi kagak cocok saudara. Ya, tapi orang waktu itu rame di zaman komputer. Apalagi internet. Waktu mulai ada internet, ya mulai di dunia maya. Waduh, kalau kita buka website selalu ada di depannya apa? www. Ya, ini apa? World Wide Web ya. Ini apa artinya? Kalau dalam bahasa Ibrani, fau artinya 666. Wah, internet antikris. Jangan pakai internet. Saudara, rame saudara. Bahkan saudara lambang Google Chrome, kalau kita bisa lihat, yang biasa kita pakai juga ya di mana-mana sebagai browsing. Ini kita lihat logonya dibikin, wah ini 666 Pak, antikris. Waduh saya bilang cocok logi lagi saudara ya, anti internet. Padahal internet sekarang kita bisa pakai untuk kemana-mana melayani jiwa-jiwa. Amin. Bahkan lintas batas kita bisa memenangkan jiwa. Amin. Jadi sekali lagi ini semua bikin ketakutan aja. Belum apa-apa udah baper dan kita salah saudara. Kita jadi sesat jadi kalau begini saudara. Ya akhirnya kita tidak paham apa yang sebenarnya. Lalu berikutnya masuk ke barcode. Barcode itu kalau kita belanja selalu ada barcode ya di barang-barang yang kita belanja. Waduh kalau shopping sentra atau supermarketnya pakai barcode, antikris nih yang punya supermarket. Saya bilang kacau banget saudara, anti barcode saudara. Padahal itu sistem aja, tapi karena di barcode itu ada 666-nya juga. Tapi kita jadi naif saudara. Makanya saudara mau belanja di supermarket yang pakai bond ditulis satu-satu, kalau saudara baca 100 item, setengah mati saudara. Di kasir satu-satu ditulis. Kan gak mungkin, itu sistem saja. Kenapa jadi kita takut saudara? Ya, jadi barcode lah disalahin. Dan yang paling terakhir yang bikin heboh adalah microchip. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah dengar tentang ditakut-takuti,
666 itu ada di microchip, tolong Bapak Ibu belajar, kita ini sudah dibawa kemana-mana ngawur sama banyak tanda kutip hamba Tuhan yang ngajarnya salah. Jadi jangan ada cocok logi 666 dengan perkembangan teknologi. Ya, saudara kalau di microchip, di KTP saudara, di paspor saudara, di kredit card saudara ada microchip. Betul nggak saudara? Jangan pakai kredit card, jangan pakai KTP. Itu kan cuma ID saudara. Ya, di situ ada memang data saudara. Ya, itu adalah kemajuan zaman. Ya, tapi kalau takut, bahkan nanti yang ditanam, ya di tangan saudara takut. Wah ini 666 Pak. Dan yang lebih heboh lagi, gosip, fitnah tentang microchip ada di vaksin. Makanya anti vaksin. Banyak hamba Tuhan, ada yang ekstrim anti vaksin, nggak mau divaksin. Tapi pas harus pergi keluar kota naik pesawat, divaksin juga kan. Saudara, sekali lagi tepok sebelahnya, jangan cocok logi ya. Nggak apa-apa dicocok-cocokin. Saudara, kenapa? Karena kita kalau baca firman, kita harus mengerti. Di dalam Alkitab itu ada dua makna. Makna yang literal, langsung. Dan makna yang figuratif, simbol. Jadi kalau Bapak Ibu belajar 666, tanda di dahi dan di tangan. Ini langsung literal, betul-betul tanda atau simbolik. Nah ini harus kita terjemahkan dengan benar. Kalau pengertian 666 di microchip seperti tanda langsung berarti ya. Ditempel, tandanya fisik, literal, langsung. Pada kita belajar saudara, di dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 13 ayat 8. Siapakah penyembah antikris itu? Mari kita baca sama-sama ayatnya. Wahyu 13 ayat 8, 2, 3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Antikris ya. Yaitu silakan setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi penyembah antikris pastilah orang-orang yang belum bertobat lahir baru. Yang belum percaya Kristus. Itulah orang-orang yang akan menyembah antikris. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, percaya Kristus, yang cinta Tuhan, gak bakal menyembah antikris kan. Jadi saudara gak usah takut sama tanda luarnya. Karena pengertian dahi dan pengertian tangan, dahi artinya pola pikirmu. Ketika pola pikirmu hanya cinta uang, dan itu akan menentang Kristus Yesus, menentang Tuhan. Karena engkau lebih cinta uang, berhala, bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Pola pikir itulah yang membuat engkau memang ditandai. Tanda apa? Tanda itu tadi, bukan Kristus yang diisi di pikiran kita. Tetapi penyesatan, ya, cinta uang, duniawi, semua kesenangan dunia saudara. Itulah orang-orang yang akan menyembah antikris. Dan tangan bicara gaya hidup kita, perbuatan kita. Perbuatan kita yang benar-benar ya menentang Tuhan. Kesenangan dunia, ya segala hedonisme, kesukaan-kesukaan yang buat hawa nafsu. Nah itulah orang-orang yang menyembah antikris Bapak Ibu. Jadi tolong jangan pengertiannya sesempit itu. Tanda di dahi dan di tangan. Jadi kalau saudara misalnya dipasang microchip karena suatu hari teknologi bisa saja begitu. Memang banyak pengembangan kenapa mesti microchip. Bisa aja mata kita jadi scan ya. Kita punya mata setiap orang unik. Finger atau sidik jari pun bisa menjadi data. Tapi kemudian kalaupun microchip, kalau saudara cinta Tuhan kemudian dipasang microchip sebagai ID, apakah mendadak saudara jadi menyembah antikris? Kan tidak saudara. Jadi sekali lagi bukan tanda luarnya yang membuat saudara antikris, penyembah antikris. Tapi pola pikirmu dan gaya hidupmu yang memang menentang Tuhan. Itulah yang membuat saudara akhirnya ikut antikris. Bukan karena tanda luar sekali lagi. Amin. Jadi sekali lagi beritahu sebelahnya jangan diikutin jadi penyesatan ya. Jangan disesatkan saudara. Hati-hati saudara ya. Oleh sebab itu kita mau mendengar kabar baiknya sekarang. Kabar baiknya ada di dalam Matius 24
ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Justru di masa-masa akhir zaman ini, Injil kerajaan akan semakin gencar, semakin besar, semakin efektif, bermultiplikasi sampai semua pelosok, semua suku bangsa bisa mendengar tentang Kristus Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya. Dan diselamatkan. Di versi TSI ini jauh lebih gamblang. Mari kita baca 2, 3. Kabar baik tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Sesudah itu barulah terjadi akhir dari dunia ini, saudara. Jadi berita baik, kabar baik, karena Injil adalah kabar baik. Saudara, jangan sibuk dengan kabar buruknya tanpa melihat, mendengar, menerima kabar baiknya. Kabar baiknya memang gereja akan dimurnikan. Ya, orang-orang yang cinta Tuhan lah yang bertahan sampai pada akhirnya. Dan kalau kita yang setengah-setengah, mari ini waktunya kita menyiapkan diri, bertobat sungguh-sungguh, saudara. Karena di masa-masa sulit, saudara bisa tidak bertahan lagi. Gak kuat dengan kesulitan hidup. Dan banyak orang rontok memang. Oleh sebab itu mari saling mengikatkan diri, saling menguatkan diri dalam keluarga rohani saudara. Supaya saudara tidak terhilang, tidak ditipu saudara ya. Dan bahkan kita bisa benar-benar membangun komunitas kerajaan. Bagaimana Allah mendirikan kerajaannya. Itu kabar itu akan diberitakan di seluruh dunia saudara. Bagaimana komunitas kerajaan ini menjadi rumah solusi bagi dunia saudara. Ini yang kita lagi fokus bangun di gereja ini saudara. Jadi oleh sebab itu kabar baiknya kalau kita ada di sini, ada dalam komunitas kerajaan, ada bersama dengan orang-orang percaya, kita akan memberitakan berita keselamatan tentang Kristus kepada siapapun orang. Ya, ini waktunya kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami terima kabar baik Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun di gereja sepanjang zaman, ada 3 jenis orang. Ini selalu kita bisa ingatkan kepada kita semua orang percaya. Sejak zaman Yesus, ada 3 jenis orang ini. Dikatakan di dalam Lukas 12 ayat pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak. Jadi pertama orang banyak ya. Telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Ya, kelompok berikut murid-murid. Katanya waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi ada kelompok ketiga orang Farisi. Jadi Yesus selalu singgung 3 jenis ini ada di antara kita. Orang banyak yang cuma cari kesembuhan, ya tapi nggak mau jadi pengikut Kristus. Udah sembuh ya kabur aja udah. Lalu murid-murid yang setia dan orang Farisi yang menentang. Selalu ada 3 jenis ini di tengah-tengah kita sepanjang zaman. Yaitu apa saudara? Saudara saya mau jelaskan lebih gamblang dengan 3 kelompok ini. Kelompok pertama pasti murid sejati. Saya rindu kita semua ada di dalam kelompok ini. Murid-murid Kristus yang sejati, yang hidup di dalam komunitas kerajaan, yang bermultiplikasi. Tetapi memang ada kelompok ahli Taurat, orang Farisi. Ini orang-orang agamawi. Ya kita bisa lihat sepanjang perang-perang yang ada, banyak isunya tentang agama. Agama tidak menyelamatkan, agama memecah belah. Agama bisa saling membenci. Agamawi membuat orang jadi hakim bagi saudaranya. Kita merasa paling benar ya, padahal kita munafik, hidup kita gak benar tapi kita salahin orang. Itu agamawi saudara. Hidupnya dengan peraturan-peraturan luar, dengan ritual-ritual luar. Tapi rohnya, hatinya gak benar saudara. Jadi ditutupi dengan segala tata cara yang kesannya dia kudus, kesannya dia lebih benar. Padahal hatinya, hidupnya sebenarnya gak benar. Nah ini orang agamawi saudara, di mana-mana ada. Termasuk di gereja. Nah orang-orang begini kaku, ya dengan segala aturan-aturan kaku. Kalau nggak cocok sama aturan atau prinsip dia, waduh protes, kritik, nyalain orang, nyalain pemimpin saudara. Padahal hidupnya sendiri gimana saudara.
Kan Tuhan Maha tahu, saudara. Nah, kita tanya saja sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya. Bagaimana sehari-hari dia di rumah? Ya, di gereja nyalain orang segala macam. Nah, orang-orang begini hati-hati, saudara. Lama-lama kita bisa, yaitu terseret. Kalau enggak jadi bertobat jadi murid sejati, bisa jadi murtad. Ya, karena orang agamawi banyak kecewa. Kecewalah sama pemimpin, kecewalah sama sesama pelayan. Hati-hati, saudara. Nah, kelompok kedua, orang banyak tadi. Ini ya sebetulnya simpatisan. Karena dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nanti pas dia bingung arah hidup, cari paranormal, bisa. Padahal dia ke gereja juga, bisa. Bahaya, saudara, bisa kiri, bisa kanan. Ya, yang penting sesuai maunya dia cocok. Orang ini orang duniawi. Ya, pokoknya hidup dia bagaimana dia aman, dia diberkati, dia nyaman. Ya, apapun yang bikin dia cocok sama dia ikut. Kalau nggak cocok ya dia nggak ikut. Nah, bahaya, saudara. Orang begini kompromi. Yang penting sesuai maunya dia aja. Makanya kalau mau kita banyak juga temukan, kita layani mereka. Biasanya nanti dalam krisis kehidupan dia baru bertobat cari Tuhan. Ya, tapi kalau lebih bahaya dia bisa murtad. Kenapa? Kecewa. Hidupnya nggak berubah-berubah. Ya. Nah, oleh sebab itu tentang murtad, saya mau kita pelajari baik-baik. Di dalam firman Tuhan diperingatkan Ibrani 3, 12-13. Mari kita baca bersama lagi. 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi orang yang murtad, hatinya lama-lama jahat, lalu dia mulai tidak percaya. Hatinya tegar, keras karena tipu daya dosa. Jadi sekali lagi, tipu daya dosa. Orang begini ditipu sikit-sikit, lama-lama sudah tidak bisa lagi cinta Tuhan. Dan akhirnya jatuh jadi murtad, saudara. Jadi jangan kaget kalau banyak orang akan murtad. Tapi saya percaya semakin banyak orang juga yang bertobat percaya Yesus. Amin. Ya, ujung-ujungnya pasti tuaian besar, saudara. Ya, orang dunia yang bergelombang-gelombang bertobat makin banyak, saudara. Tapi hati-hati kita yang di dalam, justru ada yang ninggalin Tuhan. Itu sudah diperingatkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau kita kembali kepada 5 tahun terakhir perjalanan Gereja Abalaf KTC-JGC. Sejak 2016 Tuhan berpesan fokus kepada doa firman pemuritan. Ingat ini 5 tahun yang lampau, 2016 kita sungguh-sungguh mulai membangun kehidupan doa kita. Firman 4M kita, lalu mulai tekunin pemuritan. Ini sudah diingatkan Tuhan. Di 2017 kita tegaskan lagi dengan istilah yang sampai hari ini kita gaung-gaungkan terus. Bangun manusia roh. Ya, manusia rohmu itu penting. Itu fondasimu, itu dasarmu. Tiap orang, ini bicara pribadi melepas pribadi ya. Tiap orang harus bangun manusia rohnya. Karena kalau udah masa-masa sulit, itu gak bisa minta tolong gimana. Kita ketahanan pribadi kita, spiritualitas kita paling menentukan. Fondasi rumah kita sendiri kuat apa lemah. Kalau di atas pasir roboh, ya pun ditolong pun bisa terlambat. Kenapa? Kok gak pernah bangun manusia rohmu? Kita doa dan firman itu menjadi istilahnya harga mati. Tiap hari kita punya waktu untuk doa dan firman. Kita gak bisa excuse, gak sempet Tuhan, sibuk Tuhan. Semua orang waktunya sama 24 jam. Betul? Pasti ada waktu luang, ada waktu kosong. Kita pakai untuk apa? Tapi kalau kita baca firman, kita doa bisa dimanapun. Sedang naik motor, sambil di macet-macet doa. Ya, naik mobil pun bisa doa. Bisa. Sambil naik di LRT, MRT bisa doa. Ya, sambil gelantungan di kereta bisa doa, saudara. Amin. Gak ada alasan kita gak bisa doa. Ya, baca firman, ada waktu kosong, tunggu atau apa, buka firman. Renungkan firman. Bahkan kalau kita lagi diam,
pikirkan lagi, renungkan firman. Kuncinya apa? Fokus, saudara. Fokus kita kadang apa? Ya kembali lagi jebakannya sosmed. Jebakannya apa? Drakor. Jebakannya ya yang lain-lain. Pasti ada waktu kan? Cuma isinya bukan firman. Sekali lagi jangan ada alasan lagi. Perkuat manusia rohmu. Amin. Ya, tepok sebelahnya jangan sibuk yang lain. Ayo, jangan sibuk yang lain. Sosmed lah, drakor lah. Ya, kalau IG stories, waduh uploadnya tiap hari bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Rajin. Firman gak ngirim-ngirim 4M-nya. Saudara mari jangan salah fokus. Jangan salah prioritas. Firman nomor 1. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bangun manusia roh. Berikutnya kita lanjut 2017, 2018 dipimpin Roh Kudus. Pak Ho Yusuf minggu lalu sudah ingatkan, catch his flow. Ikut alirannya, tangkap alirannya, itu dipimpin Roh Kudus. Sudah kita gaungkan di 2018 dipimpin Roh Kudus untuk apa? Bangun keluarga Allah. Kita sudah tekankan itu. Kita semua harus peka, belajar peka sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang nuntun kita dalam setiap perkara, setiap situasi. Enggak ada yang lain. Dia setia ada di dalam roh saudara. Gunanya menuntun, memimpin saudara. Amin. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita anak Allah, Roh Kudus yang mimpin kita lebih dari siapapun. Ya, kadang kita enggak bersama suami, enggak bersama istri. Kadang enggak bersama pemurid, kadang enggak bersama kompak. Tapi kita selalu bersama Roh Kudus bukan? Dia ada di dalam hati kita. Dia paling dekat. Dia tinggal di dalam kita. Kenapa enggak tanya sama dia? Dia pasti bicara. Dia pasti bicara, saudara. Amin. Dia pasti ingin bicara, saudara. Tapi engkau mau dengar enggak? Engkau tanya dia enggak? Atau tanya yang lain, saudara. Belajarlah bertanya sama Roh Kudus. Amin. Kemudian 2019 kita fokus lebih tajam lagi membangun komunitas sepakat. Artinya apa, saudara? Kita maunya komsel, kita pertajam lagi. Bukan cuma komsel yang jumlah besar, tapi kita lebih dekat lagi, punya kompak-kompak. Supaya apa? Kedekatan, kedalaman hubungan. Karena kita nggak mungkin dalam hidupnya sama hubungannya sama banyak orang. Banyak orang kan nggak semua bisa ya. Dan fokusnya kan banyak orang bagaimana? Bisa dekat dalam sahabat begitu. Kita pilih teman yang bisa dalam, dekat, kompak. Jadi komsel yang kuat, komsel yang menjadi komunitas kerajaan terdiri dari kompak-kompak. Itulah komsel yang kita akan bangun jadi komunitas kerajaan. Ya, kemudian 2020 kita perlu dibapai. Pembapaan dalam pemuritan. Kompak-kompak, perlu ada bapak. Bangkit bapak-bapak di semua pelayanan, di semua komunitas, di semua area. Ya, dan tahun lalu gaya hidup Koram Deo dan kompak. Koram Deo adalah bangun manusia roh. Ya, jadi sekali lagi Koram Deo itu tidak ada yang lain adalah itu bangun manusia roh. Kemudian kompak lagi kita tekankan. Nah tahun ini kita mau multiplikasi kompak menjadi komunitas kerajaan. Ya, kompak-kompak yang sudah berjalan, fokus, tidak butuh diri sendiri, asik sendiri, tapi kita mau multiplikasi. Karena goalnya komunitas kerajaan tadi yang Tuhan janjikan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan hari ini saya mau tekankan kata multiplikasi. Multiplikasi, sepanjang tahun akan kita bahas topik ini. Multiplikasi, prinsip dan panggilan kerajaan selalu multiplikasi. Sejak dari awal amanat Allah yang semula. Di dalam Kejadian 1 ayat 26b, ayat 28b. Beranak cuculah dan berlipat gandalah. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jadi kata multiplikasi keluar, berlipat gandalah. Hidup kita tidak berdiri sendiri. Hidup kita selalu bermultiplikasi. Kalau orang berkeluarga, dia menikah, bermultiplikasi dapat pasangan hidup, bermultiplikasi dapat anak-anak. Itulah multiplikasi secara jasmani. Tapi dalam rohani sama, kita punya teman kompak, bermultiplikasi. Lalu kita menangkan jiwa, ada anak rohani, bermultiplikasi. Jadi ini berlaku ya. Kemudian di amanat agung sama, pergilah jadikan semua bangsa murid, bermultiplikasi. Tapi saya mau tekankan satu ayat pada hari ini di Yohanes 12:24. Mari kita baca bersama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Prinsip multiplikasi sangat dalam ada di ayat ini. Dikatakan jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Engkau dikasih benih Allah dalam hidupmu, itu biji gandum. Tapi kalau engkau hanya hidup apa yang jadi berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, hanya buat dirimu sendiri terus, kamu begitu-begitu aja hidupnya. Kamu gak akan berubah dan kamu gak akan dipakai mengubah orang lain. Tapi kalau engkau mati, apa yang mati? Egomu. Engkau mati buat diri sendiri, maka justru engkau akan menghasilkan banyak buah. Ini prinsip penting untuk multiplikasi. Ya, kita belajar di sini ada orang yang hidupnya egois. Orang begini gak pusing multiplikasi. Yang penting gue enak, gue selamat, gue nyaman. Gue diberkati. Orang begini gak bisa dipakai Tuhan. Orang begini selalu yang penting urusan saya dulu deh. Ya urusan saya aja belum beres Pak. Ngapain sibuk urusin orang lain? Ngapain kepo? Ya ngurusin orang lain. Saya mau fokus beresin hidup saya dulu. Sampai Yesus datang masalahmu gak akan beres-beres saudara. Ya bukan itulah jadi alasan saudara. Saya percaya semua kita punya masalah. Tetapi kalau kita sibuk dengan masalah kita, ya kita sudah habis waktu. Betul gak Bapak Ibu? Tapi justru kita semakin cinta Tuhan, semakin taat sama Tuhan dan Tuhan perintahkan kita bersaksi, kita juga masalahnya tambah cepat beres saudara. Kenapa? Perempuan Samaria yang baru dimenangkan sehari itu, masalahnya banyak loh saudara. Ya sama cowok-cowok yang dia main itu saudara, sama orang-orang di kampung. Tapi dia gak pusing, yang penting gue bersaksi dulu deh. Akhirnya menangis sekampung saudara. Gak tunggu beres baru bersaksi, betul gak saudara? Dia langsung bersaksi. Sambil nanti pasti Tuhan pulihkan. Ya, jadi sekali lagi kita kalau mau hanya berkata masalah saya belum beres-beres, problem spiritual, problem emosional, moral, finansial, gak ada yang beres saudara. Kemudian yang orang bermultiplikasi sama-sama kita lihat. Orang yang berkata saya sudah selesai dengan diri sendiri. Urusan diri sendiri saya serahin sama Tuhan dan saya mau taat apapun yang Tuhan suruh. Saya selesai Tuhan dengan diri saya sendiri. Saya gak baper, saya gak terluka, saya gak marah, saya gak kecewa. Saya gak mau jatuh dalam dosa-dosa yang sia-sia. Saya mau fokus sama Engkau saja. Saya selesai sama kepentingan hawa nafsu diri saya sendiri. Kepentingan saya selesai. Hidupku bukannya aku lagi. Ini penting saudara. Sikap itu yang paling penting. Mati. Kemudian apa? Saudara orang yang ego, independen, susah diatur. Mau dia aja. Gengsi kalau dikasih tahu. Kaku ya, gak mau berubah. Prinsipnya keras. Nah saudara, tetapi orang multiplikasi interdependen. Dia saling bertanya, saling membangun. Saling menasihati dan dinasihati. Butuh satu sama lain. Hidupnya komunal. Makanya kompak-kompak perlu saudara supaya kita benar-benar menjaga hati buat tidak hidup buat ego kita. Kita tanggung jawab buat keluarga kita. Berikutnya apa? Orang yang ego selalu mengasihani diri. Dengan segenap kekurangan dan masalahnya. Gak ada habisnya. Hidupnya penuh ketakutan. Dengan semua kesulitan dunia ini. Ragu-ragu, hitung-hitungan. Kapan kita bisa jadi berkat dipakai Tuhan? Mari saudara, hari ini kita belajar mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa orang-orang yang Tuhan percayakan. Yang berikutnya saudara, yang terakhir. Orang yang ego tidak bisa ambil keputusan komitmen. Selalu ditanya kapan mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya doain dulu ya Pak. Itu mah gak usah didoain, tinggal bertobat ambil keputusan. Tunggu Pak. Belum siap saya Pak, selalu punya alasan. Gak mau komitmen. Makanya saudara kalau hitung-hitungan sama Tuhan gak pernah beres saudara. Tapi orang yang multiplikasi komitmen. Pak hidup saya sudah ditebus dari kesia-siaan. Saya mau dipakai untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Saya rela Pak berkorban karena hidup saya sudah terima anugerah berlimpah. Mau saudara? Amin. Mau saudara? Ya, mari hari ini siap. Saya tidak hidup buat diri saya. Saya bermultiplikasi jadi berkat. Dari diri saya dulu dah. Gak usah banyak orang lain. Gak usah nuntut siapapun. Dari diri saya. Mau saudara? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan saudara. Yes Lord.
Nanti saudara, materi ini bisa diambil di Instagram, Facebook. Saudara bisa download, ada bahan sharing untuk kompak komsel yang bisa diteruskan untuk didalami saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Yes Lord. Urabataya naralamana. Kibaral mana sikira. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berapa banyak di tempat ini dan di rumah-rumah Anda mau respon kepada firman Tuhan bahwa Anda tidak mau lagi hidup hanya buat ego saudara, kepentingan diri saudara. Tapi saudara siap dipakai Tuhan bermultiplikasi bagi orang lain. Engkau yang masih single, engkau sudah dewasa muda, kalau engkau dipanggil bermultiplikasi, Tuhan akan berikan juga pasangan hidup bagi engkau. Dan engkau bagi yang sudah menikah, kalau engkau belum punya anak, berdoa, engkau pun dipercayakan anak bagi engkau. Ataupun engkau mengadopsi anak secara jasmani, Tuhan bisa berikan lewat jalur lain, engkau bisa mengadopsi secara jasmani. Tapi juga Tuhan bisa percayakan anak-anak rohani bagi siapapun kita. Karena kita tidak hidup buat diri sendiri, hidupmu selalu bermultiplikasi. Ada orang lain yang engkau hasilkan dari hidupmu. Ada buah-buah, jiwa-jiwa yang dipakai oleh engkau, dipakai Tuhan mengubah hidup orang lain. Mari, jangan hidup hanya sibuk diri sendiri. Kau tidak akan kemana-mana dan tidak akan berbuat apa-apa. Dan masalahmu pun tidak akan beres-beres. Karena Tuhan tidak pernah panggil kita untuk memikirkan hanya kepentingan diri sendiri. Hari ini Tuhan, kami berdoa umat Tuhan. Mari kalau engkau yang mau sama-sama ikuti doa saya ini, taruh tangan di dadamu. Tuhan, saya mau. Saya sepakat bersama gereja Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Kami bertobat kalau kami hanya hidup selama ini terjebak. Membereskan kepentingan dirimu. Kami yang gak beres-beres. Dan kami gak menang-menang. Kami gak pulih-pulih. Kami bertobat minta ampun. Kami mau hari ini memandang Tuhan. Dan mendengar tuntunan pimpinan Tuhan. Bahwa di keadaan kami yang sekarang, Tuhan bisa pakai kami. Tuhan, pakai hidupku jadi alatmu. Aku persembahkan hidupku. Aku persembahkan keluargaku. Aku persembahkan segala yang aku punya. Pakailah hidupku Tuhan. Jadi alatmu. Bermultiplikasi jadi berkat Tuhan. Bagi orang lain Tuhan. Mulai dari diriku. Aku enggak nuntut orang lain. Aku mau hanya memandang Tuhan. Dan aku mau berkomitmen dengan Tuhan sepanjang Tuhan. 2022 ini, aku percaya ada perjalanan iman yang dahsyat bersama Tuhan. Ada banyak terobosan dalam hidupku, ada banyak kemenangan. Walaupun dunia makin sulit, tapi aku tidak takut Tuhan. Engkau yang menyertai aku melangkah Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan aku juga mengasihi orang-orang percaya yang Tuhan kirim bersama aku. Komunitas-komunitas yang setia bersama aku. Aku belajar sungguh-sungguh berkomitmen juga Tuhan. Supaya aku semakin kuat bersama komunitas yang benar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari saudaraku, kalau engkau sudah persiapkan persembahan boleh angkat persembahanmu di hadapan Tuhan.
Bagi jemaat yang di rumah, Kau juga bisa mentransfer. Inilah persembahan kami dalam tanda kasih kami kepada Tuhan. Komitmen kami pun, kami tidak mau cinta uang. Kami tidak mau terikat mamon. Uang ini semua milik Tuhan, sumbernya adalah Tuhan. Kalau kami memberi karena kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga atas anak-anaknya. Kasih melimpah dari Kristus Yesus mengalir dari hatimu. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu jadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Happy Sunday and God bless you.